Apakah Manchester United akan kejepit ataukah Manchester City akan mati? Kalau ada tim yang bisa ngalahkan City, ya United inilah Kevin De Bruyne. Iya, intinya adalah fleksibilitas taktikal memang harus dijalankan Ten Hag ya, apalagi kemampuan secara teknis individu City kan luar biasa. Halo semuanya, salam Ransportainment, balik lagi di acara kesayangan kalian, Kick and Runs. Nah, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk terus nonton video, like, komen, dan subscribe channel YouTube Ransportainment. Dan buat kalian yang masih ketinggalan video-video sebelumnya bisa ditonton langsung di YouTube Ransportainment. Dan kali ini Kick and Runs akan membahas derby Manchester yang tersaji di final Piala FA. Itu nanti hari Sabtu ya, malam Minggu jam 9 malam. Apakah Manchester United akan kejepit ataukah Manchester City akan mati? Nah, ini kita sudah tidak asing lagi barengan bersama komentator kesayangan kita, ada Coach Best dan legend Om Supri. Weh, apa kabar? Sehat? Semangat nih? Baik, Semangat dong. Semangat dong. Ini. Nggak kejepit atau mati tadi loh. Kaget. Diksinya ya, diksi nggak ada yang di perkomentatoran. Nah, ini dia. Karena ini baru pertama kalinya lah derby Manchester tersaji di final. Walaupun sebelumnya pernah bertanding di Liga Inggris, Manchester City menang 6-3. Terus Manchester United ternyata juga bisa nih, tahu dia cara mengalahkan Manchester City. Nah, selain itu juga ini ada pertarungan dua guru dan murid. Waktu di Munchen kan Pep jadi pelatih, asistennya Erik ten Hag. Tapi kita lihat dulu ini bagaimana kira-kira final derby Manchester. Bung Bes dulu. Kalau kita ngomongin City lawan United, Viv, kalau ada tim yang bisa ngalahkan City, ya United inilah. Ya kan, kalau Brentford kan juga, Brentford kan terakhir, Oh, tetapi udah nggak full tim, sudah motivasinya udah beda. Tetapi ketika kalah dengan skor 2-1 terakhir kali itu lawan United, itu membuktikan bahwa ini loh cara mengalahkan Manchester City. Gimana caranya? Dia ngurangin satu penyerang untuk taruh lebih banyak gelandang. Nah, jadi secara nggak langsung Erik ten Hag mengungkapkan bahwa cara mengalahkan City adalah kita harus menang duel di lini tengah. Waktu itu kalau nggak salah Fred yang ditaruh untuk mengganggu kinerja seorang Kevin De Bruyne. Nah, sekarang apakah akan dilakukan hal yang sama? Kita nggak tahu. Tetapi kalau mau ngambil resiko dengan menaruh pemain menyerang lebih banyak, bisa juga naruh sayap di kiri misalnya. Ada tadi si Sancho mungkin bisa main di situ, terus ada Garnacho, terus di depannya ada Rashford. Terus nanti kalau misalnya ditaruh gelandang, ya kemungkinan besar yang akan main kalau menurut saya, kalau ditaruh gelandang di situ, ya Fred. Ya kan, buat mengganggu kinerja dari seorang Kevin De Bruyne. Iya, intinya adalah fleksibilitas taktikal memang harus dijalankan Ten Hag ya, apalagi kemampuan secara teknis individu City kan luar biasa. Flank mereka, Kevin De Bruyne mereka juga transisinya juga sangat baik ya di saat mereka ingin mencoba memaksimalkan di sepertiga pertahanan dari lawan. Terbukti Kevin De Bruyne juga berani sekali untuk selalu menjadi orang pertama yang melakukan cannonball karena dia punya kemampuan yang sangat baik dalam melakukan shooting dari luar kotak penalti. Artinya ini adalah final ideal. Dua-duanya juga punya apa ya? Punya motivasi untuk bisa meraih gelar di musim ini ya. Pep ingin trouble kan, artinya tinggal Liga Champion, FA kan, Champion mungkin ketemu dengan Inter nantinya. Kemudian MU setelah mengunci di posisi ketiga, mereka juga ingin mencoba mengembalikan bagaimana raihan trofi yang selama ini sudah dibangun oleh Ferguson ya, dan diharapkan memang Ten Hag adalah satu-satunya yang bisa meneruskan generasi untuk bisa tidak hanya bersaing di Liga Inggris, tapi juga di Liga Champions. Iya, tapi kalau kita lihat pasti kan ini City datang dengan benar-benar superior banget, apalagi ya ini tentang guru dan murid juga. Tapi ya gimana sih cara menanggulanginya nih? Mengingat kalau Manchester United ada beberapa pemain yang belum bisa memperkuat tuh. Anthony dua-duanya, Martial sama Anthony yang di kanan nggak bisa main juga gitu kan. Walaupun Varane udah bisa hadir gitu. Itu menanggulanginya gimana? Kalau gue lihatnya Pip, nggak adanya seorang Anthony, Martial, nggak adanya seorang Anthony juga nggak akan merubah banyak hal. Karena mereka juga bukan pemain reguler juga di tim tersebut. Anthony, oke, ini musim pertama, tetapi kan angin-anginan juga performanya. Mungkin memang lebih sering starting daripada Anthony Martial. Tetapi perannya di lapangan kan nggak sepenting seorang Bruno Fernandes, nggak sepenting seperti Marcus Rashford, apalagi Anthony Martial.
kita lihat MU sampai mendatangkan seorang nomor 9, Wout Weghorst, supaya bisa jadi striker reference di situ. Postur ideal ya. Nah, akhirnya kenapa kira-kira mendatangkan seorang Wout Weghorst? Ya karena ketidakmampuan Anthony Martial dalam menjalankan perannya. Jadi menurut gue dua orang ini tidak hadir pun nggak terlalu berasa begitu. Dan bahkan Garnacho yang akan datang ke Indonesia, ini bisa jadi pemanasan bagus sebelum lawan timnas. Iya, kolektivitas memang akan menjadi kunci ya. Bagaimana Bes sudah mengatakan bahwa Ten Hag akan menumpuk banyak pemain di lini tengah. Kemudian mereka juga sedikitnya harus bermain lebih kompak lagi untuk bisa meminimalisir bagaimana kecepatan flank yang dimiliki oleh City. Di sana mereka punya Bernardo ya. Yes. Kemudian mereka juga punya nggak tahu Mahrez ataupun siapa yang dimainkan. Kiri Grealish. Grealish ya kan. Cutting inside inverted winger kan sering sekali mereka lakukan gitu. Apalagi ditopang dengan tinggi postur yang dimiliki oleh Haaland gitu. Kalau kita bahas City lawan United, Pip, ini nggak akan jauh dari high press lawan counter press. Ya kan, high press adalah si Pep supaya bisa menguasai jalannya pertandingan, create chance. Mereka harus press di atas tinggi. Jadi kemungkinan besar menurut gua MU bakal lebih banyak bertahan. Nunggu dulu. Ya, jadi kunci permainan ini kalau MU ingin dapatkan sesuatu, ya bertahannya harus bagus, nyerangnya mematikan. Nah, di sisi baliknya adalah Manchester United counter press. Kita tahu orang yang lama di Jerman ya kan. Terus ketika hilang bola, dia bisa rebut kembali. Kan yang membuat beda high press dengan counter press, high press, lu nggak pegang bola, lu pengen pegang bola, counter press, itu lu pegang bola, dan bola lu hilang. Nah ini dua ini yang akan terjadi menurut gua di pertandingan nanti itu yang menarik yang mau gua tanya juga, kayak sekarang Manchester City ketemu Manchester United, itu kan sebelumnya nih, apapun yang sudah dilakukan tuh terhadap Manchester City udah dilakukan tuh. Kayak lu mau main gimana bertahan, Madrid kurang bertahan apa nih waktu lawan City. Jebol-jebol juga, apalagi rekor City kan dia belum pernah kebobolan tuh. Di FA belum pernah kebobolan, udah 17 golin malah. Kalau misalkan counter press, kurang nge-press apa, Munchen, 3 kena 3 gitu. Jadi kayaknya Pep tuh 3-2-4-1-nya kayak belum ada solusi. Lu main bertahan tetap jebol, dia mau main Ruben Dias juga bertahannya juga oke. Iya, paling kuncinya adalah mematikan dua flank mereka. Kemudian jangan sampai ketika dua flank mereka sudah tidak punya kontribusi, bola-bola cutback yang sejauh ini selalu dimaksimalkan oleh Kevin De Bruyne. Artinya lini tengah akan menjadi lini yang sangat vital, lini yang sangat krusial untuk bagaimana mengantisipasi ball possession-nya, attacking-nya yang dimiliki oleh squad dari Pep Guardiola. Kira-kira kenapa Pep menggunakan 3-2-4-1? Pengen overload di tengah. Yes, salah satunya adalah pengen overload di tengah. Terus yang kedua, dia melakukan antisipasi, Pip. Karena dia tahu timnya menyerang, pasti high line defensifnya sangat tinggi. Kalau dia pakai formasi 3-5-2 atau 3-4-3, itu yang turun fullback. Kita tahu Om Supri dulu staminanya ya kan naik turun. Pasti capek Om kan, udah di atas, turun lagi ke bawah. Nah, Pep merevolusi formasi itu dengan mengubah. Yang biasanya turun itu adalah sayap nggak usah terlalu turun. Yang turun adalah gelandang. Karena apa? Gelandang itu posisinya lebih dekat ke center back. Nah, ini yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Rodrigo di situ, John Stones di situ. Didorong ke situ. Jadi ketika harus bertahan, yang di atas tadi Pip, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, dan lain-lain, Gundogan, Kevin De Bruyne, Grealish, nggak perlu capek-capek harus turun sampai ke bawah karena udah ada yang cover. Nah, ini adalah kunci permainannya Pep untuk mengantisipasi serangan balik. Nah, MU ya namanya orang bertahan pasti harus bisa maksimal juga serangan baliknya. Ketika orang pakai 3 back tentu kelemahannya adalah bola diagonal, mungkin terlambat mengcover, itu yang harus dilihat oleh ruang-ruang itu mungkin yang akan bisa dimaksimalkan oleh MU. Rashford punya kecepatan, punya skill bagus, kemudian juga shooting dari luar kotak penalti luar biasa itu. Tinggal bagaimana kinerja dari dua double pivot dari City yang mungkin masih bisa dieksploitasi karena Stone tidak punya kecepatan tapi reading the game-nya bagus. Bagus banget dia tuh. Pedri juga sama ya kan. Dia tuh nggak punya kecepatan tapi reading the game-nya sangat baik gitu. Jadi dua flank, dua sisi kanan kiri itulah potensi yang bisa dimaksimalkan oleh MU untuk melakukan counter. Om Supri tadi udah bilang ini adalah tim terbaik dari yang terbaik lah di Liga Inggris saat ini tanpa mengucilkan tim lain kan kayak Arsenal misalnya. Tapi kita lihat
memang MU musim ini ada peningkatan dibanding musim lalu. Kalau gue ngasih nilai, Pip, mungkin gue kasih nilai 7,5 musim ini MU. Karena mereka mestinya ada di belum terlalu bagus karena belum selesai musimnya. Kalau mereka juara FA mungkin gue kasih 8. Ya kalau mau nilai lebih tinggi lagi ya mereka harus ada di papan lebih tinggi dengan pembelian pemain yang luar biasa itu musim lalu. Mereka hanya finish di bawahnya Arsenal sama City dan masuk final FA. Jadi ini adalah kesempatan buat MU juga buat membuktikan bahwa proses yang udah mereka jalani 1 tahun, perubahan yang mereka lakukan ada hasilnya. Dan ini adalah final ke-21 loh untuk MU. Dari 21 itu 8 kali gagal. Kemudian untuk City kan final yang ke-12 ya. Walaupun di 2011 mereka juga menang. Gitu. Menang juga. Tapi ini menarik kalau kita bahas Manchester United ini kan ada yang ya banyak orang yang bilang kalau Casemiro ini pemilihan terbaik, dia bisa jadi leadership di lini tengah sama Rashford itu kan lagi bagus juga tuh. Dia tuh kayak kemarin golin, Casemiro bisa golin, gol bagus juga. Itu sepengaruh apa tuh? Untuk mencegah lini tengah. Kalau dibilang pembelian terbaik, menurut saya mungkin pembelian sesuai harga. Sesuai harga dan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Nah itu kita harus klasifikasikan, Pip. Iya. Kalau pembelian terbaik menurut gua adalah Erling Haaland, ya kan? Dengan bayaran 75 juta, nggak balik modal itu kan jadi top skor, pemain muda terbaik, pemain terbaik. Ya kalau Casemiro awal musim luar biasa perannya. Dia kayak ngajarin gelandang-gelandang MU lain, begini loh cara main jangkar. Ya kan, tetapi setelah kejadian yang dia narik lawan itu, terus di-ban, terus sering kartu merah, akhirnya menurut saya lihat performanya menurun. Kayaknya jadi lebih soft. Yes. Dari situ menurut gua ya, kalau dinilai balik lagi, ya 7,5 ke 8. Iya, kalau kita mau flashback ya, bagaimana era kejayaan Manchester United, mereka punya sosok Roy Keane, leadership, jenderal lapangan. Casemiro diharapkan untuk bisa membantu adik-adiknya pemain-pemain muda sebagai petarung di sana, dan Casemiro menjawab itu. Dan kalau kita bahas soal harganya Casemiro yang tidak murah, dulu di MU juga udah pernah ada gelandang dengan harga mahal tapi nggak terlalu berhasil. Juan Sebastian Veron yang baru datang ke Indonesia ya kan. Mulai nyeker kemarin. Pernah di Sampdoria, Lazio luar biasa di Serie A, tetapi ketika bermain di Manchester United, nama besarnya ternyata nggak bisa membuktikan gitu. Dia nggak bisa membuktikan bahwa kualitas yang ada di lapangan ketika pertandingan tidak keluar. Nah itu juga belum tentu jaminan dengan harga mahal. Oke, kalau gitu sebelum kita bahas lebih jauh lagi, ini adalah beberapa statistik ya. 10 pertandingan terakhir Manchester United berhadapan dengan Manchester City. Ini di tahun 2023 itu City masih unggul ya. 2-1 sempat kalah tadi, terus sebelumnya menang 6-3, kalahnya itu 2-1 tapi menangnya 6-3. Nah, jadi 2022 sebenarnya masih nggak terlalu jauh ya kalau ngeliat statistik ya. Gimana nih? Ya Bang kalau Sobri? berbicara statistik sebenarnya MU masih unggul ya, dominan. Tapi kalau perform City musim ini kan mereka kan luar biasa, iya kan. Statistik memang penting, tapi kalau menurut gua sih itu hanya sebatas tulisan aja. Ya, di sekolah pelatih kita Om ya, yang juara SEA Games kemarin kan sama sekolahnya tuh. Iya. Yang pertama kita lihat itu adalah performance di lapangan. Habis itu statistik. Jangan pernah kita balik. Memperkuat ya, statistik memperkuat. Jangan pernah kita balik bahwa kita lihat statistik dulu, tapi kita lihat dulu di lapangan. Nah, kayak Barcelona, tadi kan kita sempat bahas, Pip. Barcelona kayaknya mainnya bertahan. Gue bilang kan, terus Afif bilang, enggak juga. Nah, gue ngelihat statistiknya itu mereka bertahan. Tetapi Afif sebagai pecinta, dia lihat-lihat, ternyata nggak terlalu bertahan. Nah, itu membuktikan bahwa yang pertama kita harus lihat itu adalah pertandingannya sendiri, baru statistiknya. Oke, tapi ini kita lihat ada head to head di lini belakang, Ederson yang nggak terlalu main banyak ya di FA, dan David De Gea itu menit bermainnya lebih banyak. Gimana ngeliat dua kiper nih? Satu kiper bisa passing, satu ya, agak deg-degan lah kalau main bola. Penjaga gawang kan sekarang kan bukan disebut penjaga gawang, tapi goal player ya. Artinya kedua penjaga gawang ini kan juga diharapkan untuk bisa membantu di saat kedua tim melakukan build up. Ya kan? Artinya di situ Ederson ya sejauh ini memang kemampuan umpannya, akurasinya memang bisa dikatakan lebih di atas De Gea. Iya. Kalau kita agak maju dikit ke back, nah ini ada Ruben Dias yang beberapa pertandingan ratingnya di atas 8 terus nih, sama ada Lindelof. Yang perlu kita sorot sebenarnya bukan Ruben Dias, karena memang dia udah pemain top, terus juga pernah jadi pemain terbaik Liga Inggris, back terbaik segala macam. Yang kita harus sorot itu adalah Victor Lindelof. Ini kan urgensi ini, maksudnya plan B, bukan pilihan pertama.
Yang diharapkan kan Maguire, Varane. terus juga Maguire akhirnya nggak bisa perform. Terus akhirnya muncul seorang Victor Lindelof. Tadi kita udah bahas di awal bahwa kunci permainan City lawan United adalah bagaimana mereka nanti bertahan. Dan tentunya Victor Lindelof ini di beberapa pertandingan terakhir performanya lagi bagus, Vip. Oke. Nah, jadi kita lihat apakah angin-anginan performanya atau memang bagus. Ya. Nah, dan pas banget akan diuji oleh Manchester City. Jajal konsistensinya di sini nanti ya. Kalau di lini tengah Om Supri Iya, ada KDB, dan Bruno. pastinya kecerdasan, kreativitas dari kedua pemain ini akan menjadi final yang berwarna. Kita tahu Kevin tidak hanya mampu memberikan supply, tapi juga mampu mencetak Cetak gol. gol, ya. Keluar kotak penalti juga begitu bisa juga dia. dengan Bruno kan. sama Kadang-kadang tuh. dia bisa menjadi aktor penting, gol-golnya gol-gol krusial kan. Tinggal bagaimana kecerdasan mereka sepanjang pertandingan nanti. Siapa yang lebih konsisten ya perlu kita tunggu. Tapi sejauh ini mungkin Bruno ya. Bruno Fernandes. Kalau di lini depan kirain sama Weghorst nih Haaland, ternyata main Rashford. Rashford dan Haaland. Gimana cara bendung Haaland nih? Kita lihat ke Marcus Rashford dulu. Dia tahun ini redemption, dia balas dendam, dia comeback, dia jadi bintangnya MU setelah nggak ada Ronaldo. Ternyata ada juga orang yang bisa diandalkan di MU. Jadi dia terus beberapa bulan terakhir sempet nggak cetak gol, tetapi kayaknya udah mulai balik lagi. Patut dinantikan, karena menurut gue dia bakal main nomor 9 nanti, karena kita tahu tadi Anthony Martial nggak bisa main, jadi otomatis kemungkinan besar dia yang bakal main di nomor 9. Kalau Erling Haaland ya seorang Gabriel Jesus aja ditendang, Pip, dari City. Yang konsisten, main bagus, juara loh lagi juga dengan City, tetapi masih dianggap kurang oleh Pep Guardiola. Akhirnya berarti standarnya tinggi kan. Datang Erling Haaland, perlu dibahas banyak, top banget, striker masa depan. Iya, kuncinya sebenarnya ada di lini tengah. Kalau lini tengahnya cair, kemudian juga mampu mendominasi, kedua striker tadi akan bisa disuplai dari lini tengah. Nah, tapi kalau sebelum kita bahas prediksi, gue yang mau gue tanya gini, kalau Pep kan udah ada pakemnya, dia bisa bertahan, kadang bisa nyerangnya juga bagus. Kalau misalkan dengan kondisi Manchester United sekarang yang ada 6 pemain belum bisa main, lu bakal kayak gimana? Kalau misalkan bisa bisikin Ten Hag? Bakal main dengan formasi yang sama ketika 4-2-3-1. mereka menang terakhir kali 4. Sekarang kiper harus dihitung. 1 4 2 3 1. 1 4 backnya, terus 2 double pivot, Wan Bissaka, Luke Shaw. Jangkarnya 2. Jangkara 2 double pivot, terus nomor 10-nya seperti biasa Bruno Fernandes, terus di kiri kanannya mungkin Garnacho sama si Sancho, terus di atas otomatis Marcus Rashford. Tapi kalau mau nggak ngambil resiko, ini adalah formasi yang menangan. Tapi kalau nggak mau ambil resiko, mau main aman, mau main kayak menang 2-1, penalti kalau bisa. pakai Fred. Yes. Oh, iya. Tapi enggak, maksud gini, kalau pakai formasi yang sama, Madrid pas saat ketemu juga masih formasi yang sama tuh. Pertama satu sama. Kan Pep diolah lagi. Kandangnya beda, Pip. Kandang. Oh, ini langsung pindah. Ini Wembley. Iya. Pertandingan hanya 1 kali. Ya kan? Kandangnya beda. Itu kan di City. Jadi ketika pertandingan tinggal 1 kali, pasti mereka akan all out. Oke. Tactical penting, mentality penting, tapi pemilihan pemain Nah, itu yang menjadi Gua lihat jaminan. Gue lihat juga Erik ten Hag ini motivasinya juga bagus kan ya. Dia punya kata-kata juga Yang bagus. oke Kemarin tuh, dia orasi. Dan gue yakin salah satu dari orasinya adalah kita adalah tim yang treble di Premier League. Kalau bisa City Jangan jangan. sampai. Wah, itu dia. Nah, tapi kalau Bagaimana menurut gengsinya kan Iya, nanti kan. iya. Nah, kalau menurut komentator berdua nih, pertandingan akan berjalan seperti apa nih? Atau peluang-peluangnya lah, siapa yang unggul? Tipis ya. 4-5-5-5. Oh, 4-5-5-5. Iya. Bung Bes. Kalau City menang, yang rayain sedikit, Pip. Kalau MU menang, yang ngerayain banyak. Iya. Tapi kalau MU kalah, Situ yang lagi. senang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi yang senang. Jadi kalau bisa City lah. Nah, oke, kalau komentator udah nyebutin tadi prediksinya seperti apa, boleh juga buat Transport Mania disebutkan prediksinya akan seperti apa dan siapa yang menang antara derby Manchester United berhadapan dengan Manchester City. Oke, masih banyak yang seru-seru lagi setelah ini, jangan kemana-mana, tetap di Kick and Runs. Jam terbang itu kan penting ya. Sebagus apapun, bakat sekeren apapun di dalam negeri, ketika tidak memiliki pengalaman di internasional, itu juga akan mempengaruhi mentality mereka. Jadi istilahnya dalam sepak bola, siapa yang bekerja lebih keras, siapa yang persiapannya lebih bagus, itu yang akan menang. Seenggaknya itu yang gue percaya. Kalau bukan kita, siapa lagi Wih, yang mendoakan Indonesia? benar, Ya kan? benar. Kalau bukan kita, siapa lagi?